Ternyata proses memaafkan ini membuat aku tuh lebih dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and back with my podcast with myself. Tapi sebelumnya ya bestie, tolong ya di subscribe, di like, di share, di komen gitu ya, please, because I need that badly. Karena komen-komen kalian itu tuh ya akan membuat aku bisa membuat tayangan-tayangan yang mudah-mudahan tuh bisa membawa inspirasi, motivasi, and then a reminder to myself also, and then hopefully to you. Oke, so hari ini tuh kita akan bicara soal apa ya? Soal pernah nggak sih kamu tuh benci sama orang tuh terus lama banget dan susah banget untuk memaafkan kesalahannya. Or let's put it this way, karena aku tuh pengen membuat ini menjadi lebih light, enggak pembahasan yang berat banget. Dan mungkin kan kalau kita ngomongin memaafkan itu kayaknya agak basi, tapi let's make it this way gitu loh. Either kamu bilang ini adalah basi, tapi tetap aja we are dealing with that every single day. Karena apa? Karena pasti kita akan merasakan yang dinamakan dikasih sakit hati sama orang lain gitu ya. Kayaknya penempatan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, so you know what I mean lah. Maksudnya kita pernah disakiti sama orang lain, dan juga mungkin hari-hari ini kita masih disakiti oleh orang lain. But let's deal with that, karena itu akan menjadi makanan kita sehari-hari. Unless kita tuh nggak clear with ourselves, kita akan masuk ke dalam lingkaran setan yang membuat kita akan merugi karena kita nggak bisa maafin orang lain. So this is based on my experience also. I'm not talking about others. Aku akan referring everything to myself dan pengalaman pribadi aku about how to forgive and forget. Paham? Setuju nggak sih? Paham ya bahwa ini ceritanya aku, bukan ceritanya orang-orang yang ada di luar sana. Karena this is so sensitive ya, aku khawatirnya nanti misalkan Mbak Angie tuh ya kan nunjuk orang lain aja. No, I'm talking to myself and I'm talking to my hand. Kita kira-kira. So aku tuh pernah ada dalam posisi tuh yang gak bisa maafin orang, karena menurut aku tuh orang ini keterlaluan, orang ini sadis banget, orang ini ya Allah ya Rahman ya Rahim udah gue baikin sebaik-baiknya gitu kan, udah gue bantu sebantu-bantunya, tapi at the end of the day she step me at the back. Aduh, rasanya kayak gimana ya. And then aku tuh deal with that feeling gitu bertahun-tahun loh. So if you are in the state of kamu lagi benci sama seorang, kamu masih belum sanggup untuk maafin dia, just be easy. Kita nggak bisa memaafkan dalam sehari, dan juga kita nggak bisa melupakan semua kesalahan orang dalam sehari. Tapi let me share you the way how we are going to deal with that. Okay, so here we go. 5 cara untuk memaafkan. Yang pertama, we have to think that all human beings are flawed. Semua manusia tuh gak ada yang sempurna. Semua manusia tuh pasti berbuat salah. Dan apa? Bukan manusianya yang salah. The expectation beyond that human being yang membuat itu akhirnya kita merasa disakiti atau kita merasa kecewa. So, just make this clear, okay? Semua manusia tuh gak ada yang sempurna gitu. Tapi bukan karena manusianya nih kita merasa disakiti, karena ekspektasi atas manusia tersebut sehingga kita tuh merasa kecewa at the beginning. Terus akhirnya kita merasa kok dia tega banget ya nyakitin gue ya, gila, kurang apa lagi gue sama dia gitu. So now let's manage the expectation. Okay, kita juga gak sempurna, orang lain gak sempurna. Kita juga bukan tidak pernah tidak menyakiti orang lain. Kalau kita bisa terima state itu bahwa kita juga pernah menyakiti orang lain, dan kalau orang lain nyakitin kita, what we are supposed to do? Aku tuh cuman gak mau terjebak kayak misalkan aku dulu ini ya Allah, marah banget sama seseorang gitu loh, yang kayaknya terus menerus nyakitin aku gitu ya. This is my angle loh ya gitu. Terus kayaknya kok dia biasa-biasa aja gitu loh nyakitin aku. And then aku jadi tanya gitu loh ke diri aku sendiri. Nah, kalau kamu gak bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu,
Terus kamu mau gimana? Terus kamu mau apa? Kalau orang yang menyakiti kamu itu akhirnya berkibar, menyala, apalagi itu bahasa zaman now gitu kan, pokoknya explode gitu kan, berkibar kesana kesini gitu kan, like you know, like she's doing nothing wrong gitu. Mau bikin apa? Oke, aku underline lagi ya. Kamu mau gimana kalau kamu nggak bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu? Terus kamu mau apa kalau orang yang nyakitin kamu itu ternyata makin berkibar, makin menyala, makin meledak, makin kemana-mana? What are you going to do? Terus marah? Terus kesel? Terus jadi, oh gosh, kok begini. See, this is what I'm talking. Ketika aku dulu marah banget sama seseorang ini, you know, aku tuh terus gitu loh, kepoin gitu loh dia lagi ngapain, begitu nyumpain dia juga, and then at the end of the day, trust me, it's useless. So the first step kalau kita mau memaafkan orang lain adalah berpikir bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Oke? Dia menyakiti kita juga pernah nyakitin orang lain kok. Nah, kalau kita udah ada pada situ, pada state itu, kita akan lebih compromise, ya. Dan kita nggak akan buang-buang waktu lagi untuk ngumpulin garbage, ya. Yang akan kita tenteng everyday yang namanya marah, dendam, gak seneng sama orang yang nyakitin kita. Let's load it up. Garbage-nya buang aja. Jadi kita tuh bisa move on, oke? Nah, number 2 adalah udah kalau memang lagi marah sama seseorang yang menyakiti kita, nggak usah ditahan-tahan. Ini sebenarnya adalah tips daripada psikiater aku ya dulu. Udah Mbak Angie, emosi itu kan dari Allah, gitu. Nggak usah pura-pura baik, nggak usah pura-pura oke, aku nggak marah sama dia, nggak usah pura-pura bilang oh it's fine gitu. Padahal actually, you know, in your heart keselnya masih ada. So this is the tip lagi ya kan, tips that I'm going to share. Kalau misalkan memang ada yang nyakitin kita, terus kitanya lagi kesel, kitanya lagi marah, at least you write it down. Aku tuh benci banget sama dia. That's the best way. Kalau misalkan kita bilang ke orang lain, you know, it's going to be like a snowball gitu. Hari ini kita bilang, besok lusa tuh udah se-RT kalau yang tahu. So, you know, my tips is just write it out. At least kita keluarin apa yang kita rasakan. Karena the emotional, apalagi negative emotional, kalau kita tabung terus di dalam hati kita, itu tuh akan menjadi seperti tabungan keburukan yang akan balik ke diri kita sendiri. So just say it out or write it out. Aku tuh benci banget loh sama dia. Karena apa? Karena ternyata dia di depan aku tuh baik banget, tapi di belakangnya aku, dia ngomongin aku, dia fitnah aku. And then udah. Setelah kita tulis itu, kita baca lagi dan kita back to ourselves. Did I ever do that? Dan ternyata tuh ketika aku menuliskan itu, aku juga pernah melakukan itu. So that's the first reason why I have to forgive others. Ya, karena apa? Karena aku juga pernah menyakiti orang lain. See, that's simple, right? Tapi nggak akan sampai di situ. Itu baru cara yang kedua, oke? Udah kita tulis, udah kita explode our feelings. My best advice in the paper. Jangan kemana-mana. Nah, nanti malah jadi menggempar kemana-mana dan akhirnya, oh gosh, gitu loh. Kita kemana-mana lah. Kok cerita aku tuh udah kemana-mana ya, gitu kan? Oke, so now let's go to the step number 3. Step number 3 itu adalah remind, please remember. Proses memaafkan butuh waktu. Hari ini kita disakitin, kita nggak akan mungkin langsung bisa memaafkan dan melupakan. You know, it will take time. Aku untuk bisa memaafkan seseorang yang menurut aku tuh sangat cruel in my life, gitu ya. Sorry. Bukan orangnya yang cruel ya, you know, the expectation gitu loh yang cruel. Karena aku tuh berexpect, aduh kan dia teman baik gitu kan, aduh dia kan someone yang care banget gitu loh awalnya. No, you know, dia nggak bakal do this gitu loh. Nah, so
dalam proses untuk memaafkan, yang pertama adalah kita coba untuk merenungkan why Allah give us this experience. Kenapa tuh Tuhan mengizinkan orang menyakiti kita? I underline this, karena ini adalah the moment when I can really be in touch with Allah. I keep asking question, ya Allah, kok bisa ya orang itu ya. So what does it means? Nah ini tuh kita akan langsung melanjut kepada proses membenahi diri sendiri. Ketika orang yang sangat kita percaya, ketika orang yang sangat kita andalkan, ketika orang yang pokoknya sepiring semakan ya kan, sehari-hari berdua gitu kan, telepon-teleponan, bestie forever, tiba-tiba dia mengkhianati kita, dia menyakiti kita. Oh gosh, gitu loh. Ini kan perlu proses. Karena kita juga berteman dengan dia ataupun punya hubungan dengan dia, itu kan juga ada proses di situ. Like maybe you are been friends gitu loh for years gitu kan, dan ketika dia mengkhianatimu, dia menyakitimu gitu loh dalam sehari, don't expect gitu loh untuk bisa memaafkannya langsung ketika matahari terbenam, walaupun ada anjuran sih gitu loh. Kalau misalkan kalian lagi marah atau kalian pun lagi membenci, jangan sampai marah, jangan sampai matahari terbenam ya gitu kan. Tapi this is alamiah. Jadi ketika proses itu aku nanya, ya Allah kenapa sih kok aku disakitin sama dia? Do you know what God said to me? Oh my God, this is so touching. Karena sesungguhnya Allah mengatakan, enjoy the experience so you will get to know me. Nikmati pengalamannya supaya engkau bisa mengenal Tuhan. That's very deep, right? Tapi just make it very very light, okay? Very very light. I don't want something heavy here, karena aku mau kita tuh sama-sama belajar. I'm learning now, Aku juga lagi ngingetin diri aku sendiri sekarang. So ketika kita mengetahui Tuhan kita, Allah kita, baru kita akan menyadari, oh ternyata proses memaafkan ini sebenarnya membangun diri aku sendiri. Oh, ternyata proses memaafkan ini membuat aku tuh lebih dekat dengan Allah. Oh, ternyata proses memaafkan ini membuat aku lebih depend on Allah. Oh, ternyata proses memaafkan ini membuat aku lebih expect more to Allah rather than to human beings. Dan ini semua tuh yang akan membuat hidupnya saya pada waktu itu, mudah-mudahan hidup kalian juga, if you are really continue up with my podcast gitu, berubah. Nah, kalau kita udah ngelewatin ya step-step dari yang step 1, step 2, step 3. Nah, step 3 ini kan sebenarnya adalah step healing inside, okay? So, proses memaafkan itu perlu waktu. Dalam proses ini kita akan menemui diri kita sendiri. Bagi kalian tuh yang mungkin belum nonton The Power of Iqra, okay, let's just pop in there gitu kan. Mudah-mudahan kalian bisa dapat gitu kekuatan bahwa okay, I have to baca diri sendiri, and then I will know my God. Okay, and then mungkin itu 3 yang paling awal, yang paling berat, karena proses kan perlu waktu. I need to takes like 3 to 4 years gitu loh untuk bisa maafin gitu. Karena apa? Karena dia datang lagi. Hari ini aku bilang cool and chill down gitu kan. Nggak usah nggak usah marah gitu kan. Nanti juga what comes around goes around kok gitu ya. Tapi besoknya, lusanya ketika ada beritanya atau ketika something pop up gitu tentang dia gitu kan, kita kok dia begitu banget ya. Kok dia begitu. Muncul lagi. So that's what I call the process, okay? Tapi kalau misalkan ada orang yang bisa maafin dalam sehari sih, I'm so very proud of them gitu ya. Tapi in my experience gitu lah, proses maafkan itu tuh perlu waktu. Dan I thankful for the time. I thankful for the process ketika aku akhirnya bisa menemukan Allah ketika orang menyakiti aku. Isn't that perfect ya? Allah is so luar biasa. Oke, dan yang keempat itu adalah ketika itu repeats, datang lagi ya, orang yang nyakitin itu muncul lagi. Kenapa sih? That's called our shadow sih ya, karena kita belum clear with ourselves gitu, kita belum totally memaafkan. And remember ya, catat Angelina Sondak,
ketika kita nggak benar-benar memaafkan, dia akan pop up again, pop up again, pop up again, and that is so tiring, sangat melelahkan. Makanya let's go, clean up gitu loh. It's a time for us to cleansing gitu ya. Kita bersihkan dari rasa apa? Rasa marah kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Karena itu adalah entrance bagi kita untuk bisa apa? Menghilangkan shadow tadi. Supaya orang yang nyakitin kita itu benar-benar tuh nggak akan lagi mengganggu kita ketika dia appears. So ketika dia sukses, ketika dia kesana kesini gitu kan, tujuannya dia mungkin manas-manasin kita kali ya. Tapi kita udah nggak punya rasa, oh gosh, why you doing that to me? Oh gosh, no you are like this gitu. Udah nggak ada lagi. Nah, alhamdulillahnya, ketika kita mengarungi proses demi proses itu, akhirnya the state untuk memaafkan itu tuh bener-bener jadi bener-bener maafin. Loh, yuk kita check up. Kita check up diri kita sendiri. Kalau kita udah maafin seseorang ini, dan orang ini akan datang atau muncul dalam berita kayak, atau di WhatsApp kayak, atau di IG story kayak, kita tuh udah gak keganggu. And then it means you really forgive them. Tapi kalau kita tuh masih keganggu, kita lo ngeliat story mereka, masih ada, kok gini sih dia ya, berarti kita tuh belum betul-betul maafin dia. Makanya udah ilangin tuh dalam cara keempat ini, ilangin ya kata-kata yang kok tega banget sih digituin gue, kok dia bisa ya bikin begini, kok dia begitu. Udah, kita apa? Nomor 4, ingat yang baik-baik aja. Ini sih somehow heals loh. Somehow ini tuh bisa membuat kita tuh untuk lebih apa ya, be peaceful with ourselves gitu. Jadi ya udah, ingat baik-baiknya aja, and then balik tadi lagi. Kata, kalau misalkan kita ingin menguji seberapa besar kadar kita sudah memaafkan seseorang, adalah ketika dia balik lagi, kita udah gak ada rasa apa-apa. Tapi kalau misalkan dia balik lagi dan kita masih ada rasa kesal, so we better just be truly forgiving. Oke, and then mudah-mudahan ya ini step by stepnya aja. And then cara yang kelima adalah apa? Fokus ke diri sendiri aja. Daripada kita sibuk ngurusin orang yang nyakitin hati kita, ayo bebenah diri sendiri. Bebenah diri sendiri apa? Pertama, say sorry to yourself. Oke, Angie, aku itu bilang, Angie maafin ya, karena aku tuh ngizinin orang lain untuk nyakitin diri aku sendiri. Other people, orang lain gak akan menyakiti kita unless kita gak mengizinkan mereka itu untuk menyakiti kita. So kalau orang lain nyakitin kita, berarti kan kita membuka pintu. Coba cek kita. Kita kan bilang, aku tuh tadi bilang, orang lain gak akan nyakitin kita kalau kita gak ngizinin. Pertama, kita izinkan orang itu untuk masuk ke dalam hidup kita. Kita bangun ekspektasi untuk berharap kepada dia. Dan disitulah kesalahan kita. Berharapnya kepada Allah aja. Temen, ya still friend gitu loh. Bestie, bisa bestie. Tapi ingat, bestie di dunia belum tentu bestie di jannah kan. Jadi daripada kita sibuk-sibuk kumpulin bestie di dunia, habis itu kita kecewa, kita akhirnya masuk dalam lingkaran tidak bisa memaafkan yang bertahun-tahun. So, cari bestie yang jannah aja. Okay, so we already come to the 5th step ya, cara kelima lah ya. Mudah-mudahan sih ini bisa menginspirasi diri aku sendiri, hopefully, dan menginspirasi kalian mudah-mudahan ya. Jadi yang pertama adalah bahwa terimalah bahwa semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Kita pernah bikin salah sama orang lain, kita pernah nyakitin orang lain. Jadi kalau kita lagi disakitin, so we just take it up gitu loh. Kedua, udah jangan ditahan-tahan. Kalau lagi marah ya marah aja gitu kan. Kalau lagi kesel sama orang yang nyakitin hati kita ya ekspresikan gitu. Karena diri kita ini perlu validasi juga gitu. Penekanan bahwa oh iya ya,
aku punya emosi yang gak suka disakitin sama orang lain. Oke, so you know, let's deal with that. Oke, yang ketiga adalah bagaimana memahami bahwa proses untuk memaafkan itu perlu waktu, bestie. Don't rush up, please, kita take it easy aja gitu loh. Kalau kita ingin mempercepat prosesnya, itu is the other way. Nanti kalian akan dapatkan cara untuk mempercepat proses memaafkan di my next episode gitu ya. Nah, tapi just underline bahwa akan butuh waktu untuk memaafkan, apalagi melupakan. So, orang bilang, okay, I forgive but not forget gitu. Itu sih betul banget gitu ya. Tapi you know, kalau kita benar-benar memaafkan, kita pasti akan melupakan kesalahannya, walaupun kita tidak akan melupakan ekspektasi kita. You know, I hope you don't get confused with all my words ya gitu. Tapi ingat lagi ya, bahwa proses itu memakan waktu, dan during the process kita akan menemukan diri kita sendiri. Keren banget gak tuh? Bagaimana menemukan diri kita sendiri ya, dan menemukan Tuhannya kita. Nah, dan keempat adalah udah sih kita ingat baik-baiknya aja gitu kan, supaya orang lain juga ingat baik-baiknya kita gitu ya. Dan aku sangat berharap gitu loh, the reason why I want to forgive people because karena aku ingin orang lain maafkan aku, dan orang lain melupakan kesalahan aku, dan orang lain mengingat baik-baiknya aku aja. So if I do that, and I will get what I'm doing. Ya kan? Ingat ya, rumusnya apa? What comes around, goes around. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Okay. Hopefully my ruling is doing fine ya. Dan yang terakhir adalah fokus ke diri kita sendiri. You know, masih banyak PR kok yang harus kita kerjakan. Masih banyak homework yang kita belum selesaiin. Masih banyak yang harus kita koreksi, perbaiki. So, gak usah kepoin orang-orang yang menyakiti hati kita. Ya, kita akan capek sendiri. Lebih baik energi itu kita gunakan untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan be kreatif dan be productive. Aku tuh tadi kayaknya lupa deh untuk kasih satu kayak quotes to myself gitu kan. Daripada kita punya garbage yang isinya marah, kesal, benci gitu loh kepada semua orang yang pernah nyakitin kita. I think let's enjoy a cup of coffee, ya kan? Karena apa? Lebih baik apa? Look at this. Mendingan make coffee, not war. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Love you, bestie.